Halo, welcome to Potray, podcast by Renata, Aris, dan Justin. Hai semuanya, udah lama kita nggak ketemu lagi nih, gitu. Udah lama nggak ketemu lagi. Iya benar-benar. Iya. Akhirnya ya, di kali ini kita ketemu lagi dan tetap stay safe buat semuanya dengan maraknya angka COVID sekarang yang baru ya. Tapi semoga semuanya tetap sehat. Terus kali ini kita mau bahas mungkin yang sering kayaknya belakangan ini, apalagi sejak kita ada yang WFH, COVID segala. Kalian pada nerima nggak sih kalau di SMS gitu, atau bahkan kadang-kadang ada yang WA kayak nawarin gitu, mau nggak sih pinjaman apa gitu-gitu. Iya banyak banget. Gila, Atau enggak, online. betul. Terus sekarang agunan apa kredit tanpa agunan ya, KTA-an gitu. Dan sama kayak, ini Tin, ada satu apa lagi tuh, kalau gue judi apa online. Oh iya, lupa bener. loh. Gue nggak pernah dapet judi. Ada sih ya. Togel apaan deh? Atau ini Tauris yang primbon. Anjir, gue nggak pernah sih kalau itu malah. Gue pernah dapet yang primbon gitu, kayak apa sih ini? Gitu. Random banget. Ya, tapi emang paling banyak tuh yang pinjol-pinjol gitu sih sering nawarin tuh biasanya kredit tanpa agunan bla bla bla. Iya, nah terus kalau pinjol gue juga sering dapet kalau waktu itu masih yang iklan-iklan kayak di YouTube gitu loh, Takredivo lah, apalagi ya, Binomo ya kalau nggak salah. Gue juga pernah dapat iklan-iklannya gitu waktu ya beberapa bulan lalu lah pokoknya gitu. Terus kayak wow, makin marak ya orang yang minjemin, mungkin ya karena lagi susah-susahnya masa sekarang ya ekonomi gitu. Nah, tapi gue mau tanya, Eris sama Renata, pernah nggak sih kalian nyobain minjam di pinjaman online atau dapetin dari KTA dari bank gitu? Pernah nggak sih nyobain? Pengalamannya gimana sih? Gue pengen tahu sebenarnya gitu kalian. Gue pribadi sih belum pernah ya, paling ya yang utang yang sebenarnya kan lebih ke alat pembayaran kalau kartu kredit kan. Jadi ya udah sebatas itu aja sih kalau misalkan kayak mau pinjol. Alhamdulillah gue belum pernah dan Amin. Karena kemarin tuh gue juga sempat denger kayak banyak cerita gitu. Gila loh, kalau hitung-hitungan itu bunganya aja selama 30 hari itu bisa 20% sendiri. Gila, tinggi banget. Gila, lo pinjem katakanlah berapa ya? 10 juta deh. 10 juta lo mesti balikinnya 12 juta dalam waktu sebulan. Tinggi Gede banget. ya. Gede banget. Lu bayangin aja. Ya sama sih kayak misalkan lo pakai sekarang kan banyak banget tuh kayak aplikasi-aplikasi yang udah punya fitur pay later kayak gitu-gitu. Oh iya, kan. benar-benar. Itu juga terkadang kita tuh terbuai dengan segala kemudahan yang dikasih, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi kayak ya udah gampang, bulan depan masih ada. Tapi ingat akan ada momen dimana belum tentu kita bisa mengatasi itu semua, ya nggak sih? Kayak kita nggak pernah tahu, apalagi di pandemi ini tiba-tiba bulan depan kehilangan pekerjaan lah. Amit-amit Tuhan. Amit-amit ya. Amit-amit Tuhan. Ya, maksudnya segala risiko terburuk tuh pasti ada gitu kan. Jadi kita mesti ngukur juga kemampuan kita sejauh mana gitu. Kalau lo mau minjem ya lo pinjem, kira-kira lo mampu balikinnya apa enggak gitu kan. Iya bener sih gitu. Makanya kalau emang udah paling bener tuh memperlakukan kayak, makanya banyak orang kan kayak orang-orang tua atau kayak orang tua gue juga selalu bilang kayak janganlah bikin kartu kredit nanti utangnya banyak begini. Nah karena menurut gue mindset orang ketika megang kartu kredit itu adalah alat untuk utang. Padahal sebenarnya menurut gue itu adalah alat pembayaran yang mana ketika lo habis pakai lo langsung ganti, lo bayarin supaya lo nggak kena bunga dan lain-lain gitu kan. Benar. Gitu. Nah cuma memang yang mindset orang gitu ngerasa mungkin udah aman nih, gue udah tercover gitu kan. Padahal sebenarnya ya lo punya tanggung jawab penuh untuk menggantinya gitu kan. Iya gitu. benar. Kalau ngalamin langsung sih belum pernah ya kayak pinjol-pinjol gitu. Nggak tahu Renata lu udah pernah belum sih? Enggak sih, gue kebetulan juga enggak. Dan kebetulan kalau misalnya yang jenis kredit kayak gitu ya gue paling cuma pakai kartu kredit kan. Tapi itu juga cuma punya satu dan limitnya tuh kecil banget. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian gue kasih tahu limit gue berapa itu sebenarnya kaget juga sih gitu. Karena sebenarnya gue juga sama kayak Eris, maksud gue kayak gue takutnya gue nggak mampu bayar gitu loh. Jadi kayak semampu yang gue bisa bayar aja gitu. Jadi kayak balik lagi ke kemampuan ekonomi lu gitu. Jadi jangan pernah kayak
sekarang kan kalau kayak di Shopee selain yang pay later dia juga ada yang kredivo kan. Nah Iya, itu di e-commerce yang lain juga ada sih. iya, nah menurut gue itu juga bahaya sih, maksudnya kayak orang terbuai untuk beli gitu, dan tiba-tiba pas lihat tagihannya bulan depannya mungkin ya itu kaget misalnya gitu, karena kan enak tuh kayak kita beli tapi nggak bayar ya kan, tahu-tahu bulan depannya lihat tagihan, wadaw ternyata gede banget yang gue beli gitu ya kan. Gitu Udah gitu sih. kalau telat bayar dendanya per hari lagi kan kadang bunganya. Pernah ngeliat ada beberapa case pinjol yang kayak entah dia atau keluarganya gitu terjebak sama utang pinjol tuh karena ketika mereka telat dikit aja hitungan per harinya udah berjalan bunganya. Jadi makin gede ya. Iya, ya let's say lah lu kena, oke, lu ngelihatnya 2% kecil lah, denda per hari 2%. Ya lu kalau telat 10 hari ya 20% kali ya dikali. Aduh, amit-amit ya. Iya Tuhan, kami Tuhan. Iya bener. Tapi gue tuh pernah ada pengalaman. Jadi salah satu staff di kantor gue itu dia kayaknya minjem di pinjol. Nah kan kalau kita pinjem di pinjol, gue juga baru tahu sih setelah kejadian itu, gue tuh jadi mencari tahu kayak gitu. Kok bisa ya orang kantor gue yang lainnya tuh dihubungin gitu dan memberitahu bahwa staff lu atau apa namanya college lu itu kolek lu tuh ngutang loh, dan utangnya segini. Wah, gue kaget dong, kok dia bisa akses ke teman gue kebetulan. Terus gue cari tahu dan ternyata mereka tuh ada persetujuan gitu kan ketika kita mau pinjam itu ada persetujuan bahwa mereka bisa akses kontak kita, dan ternyata itu benar-benar diakses dan mereka benar-benar ngubungin loh gitu. Dan akhirnya setelah itu ternyata kita baru tahu bahwa ternyata bukan cuma temen gue doang yang dapet SMS itu atau dihubungin, tapi juga beberapa orang lain di saat yang sama. Dan akhirnya mereka ngomong ke atasannya gitu, dan atasannya itu menindaklanjuti dengan memberitahu bahwa pokoknya sebelum tanggal sekian lu udah harus lunasin ya gitu, kalau enggak lu dapat SP gitu. Akhirnya gitu sih. Gitu. Berat banget sih. Emang soalnya lu juga perhatiin kalau misalkan lu download app apa gitu kan, terutama yang kaitannya sama keuangan atau financial itu juga mereka bisa ngasih tahu mereka akan akses apa aja di ponsel. Betul. Iya. Ada yang kayak pinjol gitu juga, ada yang minjemnya 1 juta nih, tapi ditransfer ke rekening lu 700.000. Oh, udah dipotong gitu? Udah dipotong, tapi nanti lu bayar mesti sama bunga. Jadi lu balikinnya kurang lebih 1,3 misalkan. Kayak gitu. My God. Terus 300 yang dipotong kenapa? Jadi ya mungkin hitung-hitungannya kayak biaya adminnya 300.000 nih. Lu pinjam 1 juta, tapi biaya admin 300.000. Nah nanti lu balikin lagi. Balikin lagi. Ya gitu deh. Ada yang kayak gitu juga. Gue pernah baca tuh kayak gitu. Wah, parah banget sih. Wow. Tapi kalau Tintin sendiri gimana? Maksudnya ada pengalaman kah dari orang sekitar? Ya kalau sendiri gue nggak pernah. Justru even gue dulunya tuh sama sekali nggak ngerti pinjol gitu. Dulunya tuh benar-benar nggak paham. Jadi kayak apaan sih kredivo gitu-gitu, gue dulu nggak ngerti gitu. Terus sampai kayak di kantor tuh lumayan kayak pada ngomongin gitu kan, kayak apaan sih gitu. Terus ternyata terus ada yang suka pada pinjam KTP gitu kan. Terus kayak ternyata gue baru tahu ternyata pinjam tuh mudah banget lewat pinjol gitu loh. Iya benar. Apalagi awal-awal ya, nggak kayak sekarang mungkin ya. Kalau waktu awal dulu sebelum pandemi itu tuh gampang banget gitu loh. Kayak lo dilihat nggak ada blacklist gitu, maksudnya masih bagus datanya. Terus masukin KTP, udah gitu udah lo langsung cair duitnya gitu loh, berapa gitu, misalnya kayak 2-3 juta tuh bisa gitu. Gue kayak wow enak banget gitu kan. Terus sampai akhirnya juga gue pikir ya udah, terus habis itu sama tuh kayak Renata pada dapat SMS dari temen gue tuh, padahal even nggak deket nih sama temen gue yang ini, tapi gue juga dapat SMS-nya. Sampai gue tanya lo lagi ada utang ya segini, gue gitu, soalnya gue dapat SMS disuruh bayar utang, gue gituin ke anak inilah gitu. Terus gue tuh kayak gitu. Jadi tuh kadang-kadang randomnya tuh even gue nggak deket sama orang itu gitu loh. Iya benar. Jarang interaksi gitu loh. Terus kayak oke, udah terus berapa kali gue dapat. Akhirnya ada lagi, ini beda orang lagi tuh, sampai klien gue coy gitu kayak
Gak enak banget ya, malu juga gitu maksud lu. Oh maksudnya temen lu apa kan ngutang ke pinjol tapi sampai kliennya juga ditagihin gitu? Iya, betul. Wow. Dan ini kliennya bukan klien yang sekarang existing gitu loh, jadi kayak klien yang udah yang klien lama gitu loh, udah lewat projectnya udah nggak bareng, terus dia juga udah di perusahaan lain gitu, terus kayak Tin ini kok ada si ini kok ada SMS kayak gini gitu, terus gue waduh, gue bilang gitu sampai gue ngomong dong ini yang ini ceritanya anaknya gue kenal nih, emangnya lumayan lebih deket gitu, gue ngomong kayak aduh gitu kan, kayak gimana ya jadinya ya walaupun bukan gue tapi kan jadi as a company kayak malu juga dong lo kayak jadi ngeganggu klien lo gitu kan dengan ada SMS kayak gitu. Udahlah akhirnya menurut gue kayak waduh udah ngeganggunya ke semuanya tuh di kontak gitu yang ada di kontaknya dia gitu kan dan random. Terus dan menurut gue nih si pinjol ini bahaya banget sih, tadi yang Aris bahas tuh bener, bunganya tuh ternyata gede banget gitu kan. Dan gue denger juga per hari tapi gue nggak tahu nominal berapa persennya gitu ya, tapi gede setahu gue. Even ada mendingan lo kayak minjem ke bank yang pinjaman gitu, itu bunganya even lebih kecil dan stabil gitu kan. Kalau ini tuh kayak gede terus per hari gitu-gitu kayak wow. Iya, terus kayak, data lu disebar gitu. Iya, ngegulung terus pula gitu loh. Lo kalau nggak bisa bayar kayak sekaligus itu nggak bener-bener kegulung gitu loh, tambah banyak gitu kan. Terus kartu kredit sih temen kalau kartu kredit kayak gue juga masih pakai, tapi ya kalau kartu kredit gue juga kayak sama kayak kalian, jadi cuma buat alat pembayaran aja kalau ada diskon gitu-gitu kan lebih. Iya benar. Iya. Terus kan kayak cashless kan, jadi kayak lebih gampang aja dulu gitu ya kan. Sama ini sih kalau kartu kredit dulu tuh gue buat kalau misalnya kita kan kalau mau jalan-jalan ke luar negeri atau apa kan emang mesti pakai kartu kredit kan, kadang beli tiketnya atau beli buat voucher hotel gitu loh. Nah lebih ke sana sebenarnya kenapa butuh kartu kredit gitu kan. Tapi ya pasti langsung dibayar punya, kayak nggak berani juga. Gue takut karena dari nyokap udah dari orang tua gue kayak kalau kartu kredit pun pakai ya lo harus tahu gitu loh, maksudnya kayak langsung dibayar gitu biar nggak ada bunga kan. Nah terus pas denger pinjol itu yang gue kayak agak kaget sih, dan akhirnya gue lihat sendiri sih contoh nyata anak adalah udah nggak ada juga sih anaknya kayak temen gue ini sampai ya harus pinjam kanan kiri gali lubang tutup lubang gitu loh. Menurut gue kayak bikin orang yang tadinya baik-baik aja akhirnya tuh terjerumus dan lo kayak yang nggak never ending dulu harus minjem uang gitu loh, karena nggak akan cukup dari gaji lo buat nalangin si pinjaman lo itu yang tadinya mungkin cuma sekian gitu. Malah rasanya jadi kayak buronan gak sih, kayak dikejar-kejar gitu. Kayak nggak tenang gitu. Dan kitanya yang kalau yang bisa dikontak itu juga jadi dikontak dulu sama si orang pinjolnya ini gitu loh. Terus jadi nggak enak juga nggak sih kalau buat lu yang ngutang ya, terutama teman-teman lu dihubungin gitu kan, lu pasti juga ada rasa malu sih. Iya, ada rasa malu ya kan. Tapi kalau gue lihat fenomenanya Riz, jujur ya, kayak orang yang udah biasa atau akhirnya jadi ngutang kayak gini, jadinya tuh kayak bodo amat. Bodo amat dan kayak urat malunya tuh putus juga sih Riz, kayak oh enggak kok gue nggak ngakuin itu, enggak gue udah selesai bayar, pasti ngomongnya gitu Riz. Oh iya sih. Gue bukan ketemu satu loh, misalnya ada beberapa tuh benar. Iya, enggak kok nggak ada utang, udah beres semua gitu, kok kenapa masih dihubungin ya kayak gitu. Oh ya benar sih, gue juga pernah tuh. Oh iya benar, gue jadi ingat juga. Ada juga sih kejadian kayak gitu, jadi kayaknya dia tuh terlilit utang di sana sini, jadi akhirnya tuh banyak orang di kontaknya dia tuh dihubungin. Terus intinya mungkin orang-orang itu menghubungi dia balik dong, kayak lu bener ya minjem kayak gini segala macam. Terus akhirnya dia kayak bikin statement gitu di Instagramnya dia, di sosmednya dia bahwa itu semua bohong gitu, dan dia bilang bahwa dia tuh udah selesai pembayaran segala macam, dan dia tuh tidak tahu menahu kenapa masih dihubungin orang-orang yang di kontak dia gitu. Terus menurut gue kayak nggak make sense juga sih, maksudnya kayak kalau lu udah bayar harusnya ya nggak mungkin ya nggak sih. Ya mungkin dia malu juga. Iya benar sih. Ya mungkin moral of the story-nya apa tuh, Tin? Kalau apa ya, jangan pernah mencoba sih kalau kata gue mah ya. Iya, terus kayak harus tahu kayak keadaan lu tuh di mana ya nggak sih, kemampuan lu untuk membayar kembalinya tuh sejauh mana gitu kan.
Terus kalau gue perhatiin ya emang rata-rata orang kepinjol, gue nggak tahu ya, mungkin lebih ke utang konsumtif ya. Iya benar, kayak untuk memenuhi gaya hidup nggak sih? Iya. Iya, itu iya. Kayak nggak bisa di afford tapi gue pengen terlihat gimana gitu. Betul sih. Gitu. Ya itu sih kalau yang dari gue pernah ini ya, gue pernah baca-baca, terus gue denger sendiri gitu kan. Ya, tapi kenapa, maksudnya buat kalau memang lo gak afford untuk membeli sesuatu atau mendapatkan sesuatu, ya nggak harus maksain diri sampai harus kepinjol sih. Harusnya kan kayak benar-benar mendingan tuh kayak lo pinjem ya emang kalau bank yang maksudnya ya mendingan bank sekalian menurut gue ya kalau emang pinjem, karena kan bunganya itu lo bisa kontrol, maksudnya udah sepakat di depan sekian persen gitu loh. Itu sih menurut gue. Terus atau ya mendingan ya jangan rentenir juga, tapi soalnya juga. Ya kalaupun kita minjem ke bank tuh kan akan menganalisa ya keuangan kita. Betul. Jadi dia tuh tidak akan ngasih asal keuangan, maksudnya nggak akan ngasih asal pinjaman yang kayaknya nggak mungkin dia nggak bisa balikin gitu loh. Jadi menurut gue lebih safe sih mungkin ya. Tapi ya mendingan janganlah. Iya, apalagi yang apa ada bunga hariannya gitu kan, kayak bunga harian 1% per hari. Buset, sebulan udah banget sih. Sebulan udah 30%. Kartu kredit aja bunga 24% setahun aja gue masih bingung. Apalagi sebulan buset. Iya benar sih, kartu kredit aja dikasih bunga gue ngamuk, minta ditutup kartu kreditnya. Ya iyalah. Padahal harusnya nggak, emang cicilan tapi kan itu termasuk yang cicilan ya. Maksudnya? Bukannya biasanya suka kan ada promo 0%, kok tiba-tiba dia bilang ada bunga yang kartu kredit kan? Iya, kalau kita kan kadang-kadang dia jadi kayak tahun pertama dikasih gratis biasa 0% ya kan bunganya. Iya. Terus kayak akhirnya kan dia kasih apa sih, biaya apa nggak ngerti deh. Admin. Iya, akhirnya per tahun dia nge-charge itu kan. Iya, itu ya kayak gue nggak mau gitu, kalau gitu saya tutup aja gitu. Akhirnya ya udah nggak jadi deh kalau kayak gitu. Gitu. Iya, ada admin fee-nya kan biasanya setahun. Berapa sih? Kalau gue sih ada satu, emang cuma punya satu ya, nggak mau nambah lagi juga. Sama. Itu 120.000 ya kalau nggak salah setahun, apa ya kalau nggak salah 240.000, gue lupa, pokoknya sekitaran segitu deh. Tapi mesti ngomong sih emang kalau tiap kali kan gue tanya nih, kalau kayak yang nawarin emang yang lu dapet lah gitu ya dari bank itu gitu. Kalau memang mau nggak ada uang administrasi, ya lo harus telepon gitu, either lo memang mau tutup atau ya udah lo terima gitu. Iya benar. Pilihannya itu doang kok memang. Iya. Soalnya ada yang ngeberatin kan sampai 500.000 gitu. Bukan yang kayak cuma 100-250 ribu gitu, kayak berat juga lah walaupun setahun ya. Kalau kalau lo nggak pakai kemana-mana kan ya kayak bener. Jadi expand lo dong gitu, mesti kayak jadi ada pos lagi gitu kan, yang harusnya nggak keluar gitu. Iya. Bener. Apalagi kalau misalkan sekali punya pinjaman tuh banyak gitu kan, waduh tuh pusing banget Tuhan. Sih. Yang kayak tadi temen lo cerita itu ya, itu lo dia ada berapa pinjol, Tin? Wah nggak tahu lagi Riz, itu gue dari gue nanya cuma gue kira 1-2, kayak itu gue rasa pasti lebih deh, karena kayak kok banyak ya gitu. Iya sih. Dan itu emang kayaknya dia pasti ngatur prioritasnya sih, yang pinjamannya paling banyak yang mana gitu kan. Iya. Sampai yang paling sedikit, terus ya mau nggak mau mesti cari uang tambahan di luar kerjaan nggak sih? Iya. Kalau misalkan kayak gitu. Karena kalau nggak ya lu kejar-kejaran aja terus, ya kan? Tiap bulan tuh. Tiap hari malah kali ya. Berarti. Dan menurut gue tuh jadi kayak ini nggak sih? Karena gue liat temen gue ini ya, tadinya dia udah dapat kayak curahan uang lah, dan dengan pakai nama siapanya gitu, bukan nama dia, kan udah di blacklist lah. Kalau di bank kan mau dipinjem pun udah nggak bisa gitu ya, karena udah buruk gitu historinya. Terus akhirnya bener gue kira udah beres ya gitu, ternyata nggak beres dong, masih ternyata yang baru dibayar tuh kayak pokoknya yang tadi kayak Aris bilang yang paling gede, ternyata ada lagi yang yang lain-lain gitu. Gue kayak jadi kalau tanya teman gue itu berapa, gue nggak tahu lagi dia pinjem berapa, nggak ngerti lagi sih gue, entah dia nggak bisa ngitung, apa dia emang udah emang dia save sendiri misalnya infonya buat dia, atau dia nggak tahu sebenarnya dia tuh sampai separah itu gitu. Dan mesti niat sih, ya nggak sih, lo niat lo lunasin apa enggak, jangan kayak lo nya juga
ya malah buka pinjol. Malah Itu sih bukan- lari-larian. Iya lari-lari terus kayak nggak mau ngelunasin. Nah itu juga nggak menyelesaikan masalah sih. Karena ada juga kayak salah satu orang yang gue kenal juga, dia ada kayak mungkin dulu utang kartu kredit gitu ya udah banyak banget, udah sampai udah banyak deh, udah ratusan kali ya, ratusan juta itu, sampai akhirnya dia kabur-kaburan jadi kayak buron, tau gak sih, hidup nggak tenang. Iya, benar. Dan dia juga nggak ada niat untuk melunasin masalahnya. Itu yang ngeri sih, maksudnya lo tidak takut gitu kan, lo membebani itu ke keluarga lo kayak gitu kan. Terus kan juga yang namanya kredit itu sebenarnya kita akan butuh sih sewaktu-waktu, entah lo mau nyicil rumah, lo mau beli mobil ya kan, atau apa. Itu kan nanti kan dilihat lagi record lo gimana, track record lo. Betul. Lo sebelumnya pernah punya utang, statusnya gimana nih, lancar nggak sih atau malah nunggak, ya kan? Itu malah mempersulit diri lo sendiri sih kayak gitu. Itu ngaruh banget sih, dan ngilanginnya kan lama, nggak bisa cepet loh. Iya. Tapi kalian apa? Enggak. Ada satu hal lagi sih. Kalian pernah nggak sih kayak kartu kredit? Ini bukan gue sih, temen gue. Terus dia udah dikirim, tapi emang dia tolak gitu loh. Di telepon pun dia udah ngomong tolak. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang datang ke rumah setiap hari kayak nagih utang gitu. Kayak utangnya udah ratusan juta. Jadi gitu berarti loh. Kartunya dia disalahgunakan gitu ya? Iya, sama yang ngasih gitu loh kayaknya. Yang make, dan kayak tanda tangannya kayak dipalsuin gitu loh. Dan itu dipakai sampai case-nya itu ke pakai pengacara. Dan tapi namanya dia jelek. Mesti hati-hati ya kalau misalkan kayak gitu. Minimal kita aja dulu terima dulu mau kita pakai atau enggak, ya udah tinggal di nonaktifin ya kan, bisa kan sebenarnya kan? Bisa. Terus ya digunting lah itu kartunya biar nggak ada yang pakai lagi. Iya benar sih. Ngeri juga, banyak loh kejadian kayak gitu. Kemarin gue sempat baca juga di Twitter, ada yang dia nggak pernah ngutang, nggak pernah apa, tapi tahu-tahu namanya dia tuh kayak ditagihin sama beberapa pinjol gitu. Aduh ya amit. Terus gue nggak tahu gimana ceritanya, tapi menurut yang gue baca, seingat gue ya, ini kayaknya data dirinya dia tuh kan, lo kalau belanja online tuh ada data diri lo kan di paket atau segala macam gitu. Nah itu kayaknya yang dimanfaatin. Jadi begitu buang bungkus, ya udah dibuang gitu aja gitu kan, mungkin ada yang memanfaatkan itu gitu. Makanya kalau gue pikir-pikir ya, sekarang kayak kita mesti hati-hati deh, kayak belanja online tuh jangan pakai nama asli. Terus lo mesti punya nomor sendiri ya sih. Ya lo kayak lo pesan pakai Tintin misalkan, Justin gitu kan, lo siapa kayak Deborah kayak apa siapa. Tapi lo tahu kalau ada yang pesan namanya Deborah berarti punya lo gitu. Gitu. Tapi Riz, agak susahnya gini Riz, kadang kan itu kita ngaruh ke yang uang-uangnya yang kita yang lain di situ ya, misalnya kita mau transfer gitu-gitu loh Riz. Ribet gitu loh jadinya. Kalau kan kayak satu username, bukan satu username sih, gimana ya? Ya gitu kayak nyambung gitu loh sama uang-uang online lo gitu loh Riz. Oh, loh tapi kan yang penting, gue gak ngerti sih, gue bingung deh. Iya, gue juga sih. Ini kayak lu kirim ke alamat lain aja, Tin. Iya, kayak lo Iya, paham. Kayak lo dropship gitulah istilahnya gitu. Bukan nama lo. Makanya gue sampai bilang ke nyokap gue, mah pokoknya nanti kalau ada paket atas nama ini berarti dari Riz ya. Gue sampai bilang gitu kalau ada yang paket ke rumah gitu. Karena gue udah mulai berhati-hati nih kayak itu. Terus password juga gue udah mulai bedain semua gitu kan. Password apa ya, akun apa aja lah, mau sosial media, mau perbankan. Terus kayak misalkan lo mesti submit apa, kayak lo mesti daftar sesuatu nih, kayak lo mau pasang jaringan internet gitu kan biasa diminta tuh data, terus KTP segala macam kan. Itu KTP gue kasih watermark. Gue diajarin sama temen gue gitu, lo kasih watermark. Watermark kecil. Jadi misalkan keperluannya buat apa nih, BPJS gitu kan, suruh submit KTP, ya udah lo kasih watermark nama lo terus BPJS apa kayak gitu. Jadi lo tahu itu gue cuma pakai KTP itu untuk keperluan BPJS. Jadi kalau ada yang menyalahgunakan lo tahu itu tidak sesuai pada tempatnya kayak gitu. Oke, bisa digunakan. Oke, baik kalau kayak gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Tips yang baik ya. Ya gue juga dapat dari temen gue tuh. Keren ya, gue juga kepikiran anjir, ya juga boleh nih gue pakai. Soalnya kayak kemarin gue sempat kesel juga ya sama nyokap gue, karena dia sempat pas waktu mau vaksin, tau nggak dimintain apa? KTP sama kakak, nama ibu kandung anjir. Nama ibu kandung, waduh. Bahaya dong.
Loh, makanya gue bilang, nyokap gue kan emang ya nggak tahu kali ya, dia nggak paham. Iya, dia kan nggak ngerti. Aduh gimana nih, mama udah terlanjur ngasih. Habis mama juga bilang katanya, kok pakai nama ibu kandung segala, kan ini cuma vaksin doang, yang diminta KTP aja sama kakak paling. Iya. Oh enggak bu, ini untuk ketentuannya harus ada nama ibu kandung katanya gitu. Wah, Itu bahaya sih. gue bilang ya aduh ya udahlah, udah dikasih gimana, cuma next time hati-hati aja mah, gue bilang gitu kan. Riskan banget gila lu nama ibu kandung. Gue jadi pengen buru-buru nelpon nyokap gue nih, jangan-jangan dia juga ditanyain ibu kandung. Aduh Iya. gawat juga. Sampai Tapi emang parah nggak sih, maksudnya di Indonesia tuh sering banget kayak data apapun bocor. minta KTP gitu loh. Iya. KTP itu kan ini ya salah satu dokumen yang cukup penting gitu, yang kayak pinjaman online aja dia kan minta KTP kan. Makanya gue gue sadar kalau misalkan di negara kita tuh masih kurang aware ya atas perlindungan data pribadi itu. Iya benar. Gara-gara waktu itu kan gue emang sempat kerja di agensi Singapura gitu kan. Nah itu gue megang klien di sana, terus emang ada activity kayak apa giveaway gitu-gitulah gitu kan, terus ada pemenangnya. Nah gue tanya ke klien, oh nanti berarti pemenangnya dimintain foto ID-nya gitu. Oh no nggak boleh katanya gitu, itu melanggar apa Hak. privasi kan, apa Privasi. kayak hak perlindungan data pribadi kayak gitu, itu nggak boleh. Jadi paling lo minta alamat email aja. Oh gitu. Wah coba di negara gua itu udah diminta foto KTP-nya, nomor telepon, alamat, email, semuanya pasti ya kan. Iya buat Benar apa? sih. Buat apa? Soalnya dapetin hadiahnya segala macam. betul, karena kalau di negara kita kalau nggak pakai KTP tuh kayak suka pada tipu kalau cuma email. Iya, kayak nggak tahu validasinya gimana gitu kan. Ya masalahnya emang warga negara kita sendiri banyak yang agak-agak ini ya agak-agak menyalahgunakan kadang kan, jadi ya bingung juga sih, serba salah lah sih. Perlindungan data pribadi di kita tuh kurang banget, apalagi kemarin sempat ada gosip yang berapa ratus juta data IKTP warga Indonesia yang dijual di dark web. Lo pernah dengar nggak sih beritanya kemarin tuh? Enggak, belum pernah. Wah serius, itu sampai masuk ke TV, sampai nyokap gue langsung tiba-tiba WhatsApp gue, Eris datanya bocor gini gimana nih katanya. Ya udah mau gimana, gue juga bingung. Kalau udah terlanjur bocor udah dijual, gila, Ya 200 udahlah. 200 juta, gue hebat, 200 juta, kurang lebih 200 juta data IKTP warga Indonesia tuh bocor dan dijual di dark web. Ada yang beneran ada screenshot yang nawarin gitu, gue punya data nih buat free trial, gue kasih lo 1 juta data IKTP-nya dulu gitu. Astaga. Ya Allah. Baiklah. Nah, tapi yaudahlah, ini dari ini semua ya yang kita bahas nih. Satu sih yang menurut gue yang tadi mungkin gue ulang yang tadi gue ngomong, satu, jangan coba-coba juga kayak pertama kan kita ngebahas tadi tentang pinjol ya. Karena data kita tuh bener-bener bakal diakses sama semuanya gitu, kontak lo tuh diakses gitu. Terus udah gitu ya semuanya tergabung karena ya itu data privasi lo semua kesebar lah ini gitu kan. Itu jangan pernah lo lakuin kalau memang lo nggak bisa punya konsekuensi untuk bisa bayar kayak gitu. Terus yang kedua apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Gimana ya ngomongnya? Cari opsi lain enggak selain pinjol. Berbelanja sesuai kebutuhan. Berbelanja sesuai betul kemampuan. Benar. Tidak disarankan untuk hutang konsumtif. Produktif juga sebenarnya nggak disarankan untuk pinjol sih. Lo bisa cari kredit yang khusus usaha gitu kan buat. Benar. Jangan pakai pinjol lah, bunganya gede gitu loh. Ya dari riset sih menurut gue sama ngitung yang bener, jangan sampai lo tertipu sendiri gitu maksud gue. Dan ini akhirnya menggulung untuk kehidupan lo setiap hari itu sih. Bener-bener. Dan merusak nama baik moral juga sih. Moral. Ya benar, moral. Nah, ngomong-ngomong tertipu, tadi gue juga jadi ingat, kadang orang tuh ngerasa gue ditipu nih sama pinjolnya. Sebenarnya bukan ditipu, tapi karena lo kurang teliti dalam membaca skema ketentuannya kadang kan. Gitu. Jadi lebih berhati-hati aja sih. Terus kalau emang lo harus kepepet banget lo mesti ngutang, lo coba bandingin. Jangan cuma terpaku sama satu pinjol aja, lo bandingin mana yang kira-kira lebih ringan gitu kan. Dan lebih affordable, lebih cermat buat lo. Harus lebih cermat. Dan lebih cermat. Apalagi Tin? Dari gue udah. Dari Renata ada tambahan lagi? Enggak, gue cukup.
Sama Oke. pesan gue, data pribadi tuh? dijaga. Benar, setuju. Kalau perlu pakai nama samaran buat belanja online. Iya tuh, benar. Oke lah kalau begitu. Oke lah. Baik. Ya dah kalau gitu tetap stay safe dan stay healthy buat semuanya. Kalau bisa di rumah aja mendingan kalau gitu ya. Benar. Oke. See you. Bye Bye bye. bye. Bye bye.